Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Nahwa Akhlaqis Salaf, masih dalam pembahasan Mukaffiratud Dzunub fi Dhau'il Kitabi was Sunnah. Masuk dalam kitabul jihad. Jihad itu termasuk sebab pengguguran kesalahan. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizallahu taala, al-jihadu fi sabilillah fardhu ainin ala kulli muslim. Jihad di jalan Allah itu fardhu ain. Artinya setiap kita wajib. Setiap muslim wajib. Baik dengan hati, dengan lisan, dengan harta, ataupun dengan tangan. Fa'ala kulli muslimin an yujahida binau'in min hadil anwa'i hasba qudratihi wa taqatihi wa mauqi'ihi. Maka setiap muslim itu wajib untuk berjihad dengan jenis dari jenis-jenis yang disebutkan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, dengan hati, dengan lisan, dengan harta, ataupun dengan tangan. Jamaah hormati, walaupun bukan perkara yang ringan. Jihad itu bukan perkara yang ringan. Makanya beliau bawakan balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Bahkan setiap manusia itu akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walaupun dia membawakan alasan-alasan atas kejelekan, kelak dirinya akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Termasuk padanya amalan jihad, misalkan tulus tidaknya, dirinya menjadi saksi atas amalannya. Kemudian dibawakan ayat yang menunjukkan agungnya amalan jihad. Surat At-Taubah. Istara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, nanti kalau kelanjutan ayatnya, yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah membeli dari orang yang beriman jiwa mereka dan harta mereka. Dibelinya bi anna lahumul jannah, dengan jannah. Menunjukkan agungnya amalan jihad. Lihat,
modalnya itu dengan jiwa, dengan harta. Nggak sembarangan ini. Namanya berperang itu, orang modal harta belum cukup, harus punya jiwa. Jiwa seseorang ketika keluar ke medan perang, itu butuh keberanian itu. Butuh keberanian. Kalau orang katakan ingah-ingih, nggak bisa berangkat. Nggak bisa berangkat. Apalagi zaman sekarang. Dengar suara misalkan mercon, dredeg. Itu kalau dengar suara senapan, wah sudah. Itu harus punya mental keberanian yang luar biasa. Jiwa dan harta. Makanya harganya itu pun mahal. Allah beli dengan jannah. Mereka berperang di jalan Allah. Mereka membunuh atau terbunuh. Dan janji yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah ditulis dalam Taurat Injil. Kemudian kata Allah, siapa yang menyempurnakan janjinya dari Allah, maka bergembiralah dengan jual beli kalian yang kalian berjual beli dengannya, dan itu merupakan keberuntungan yang besar. Saudara yang saya hormati, agungnya amalan jihad. Lihat penjelasan beliau, fal yata'ammal aqidu ma'a rabbihi adda hadat tabayu'i ma'adhama hatrahu wa ma'ajalla ajrahu. Maka hendaknya orang yang mengikat janji bersama Tuhannya itu memperhatikan tentang akad jual beli ini. Alangkah besarnya. Ya, saudara yang saya hormati, alangkah agungnya pahalanya. Resikonya besar, pahalanya juga besar. Perang. Perang itu kemungkinan kedua menang, kemungkinan pertama menang, kemungkinan kedua kalah. Perang itu mempertaruhkan nyawa itu. Mempertaruhkan nyawa. Saudara yang saya hormati, luar biasa agungnya. Bandingkan dengan amalan yang lain. Amalan yang lain. Amalan puasa, siang lapar, malah masih bisa makan kenyang itu. Masih bisa makan kenyang. Sholat berapa lama coba? Dan walhamdulillah saat ini kita sholat dalam kondisi aman. Tapi kalau perang, maka kata beliau, ma'adhama hatrahu wa ma'ajalla ajrahu. Pahalanya pun juga alangkah besar. Bi anna lahumul jannah. Bagi mereka itu akan diberikan jannah. Gak ada nilai yang lebih berharga dibandingkan dengan nilai jannah. Seseorang itu demi mendapatkan jannah rela. Ini pernah kita sampaikan. Rela menebus dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan semua manusia. Yang penting dirinya selamat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi lati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Orang yang berdosa itu sangat ingin kalau bisa menebus dengan anak, dengan istri, dengan semua di muka bumi, sepenting dirinya selamat, masuk ke dalam jannah. Mahal sekali ini. Ini mahal sekali. Allah, fa innallahu walladzi istara. Allah yang membeli. Coba, kita punya pembeli, pembelinya penguasa alam semesta. Masya Allah itu. Ya, orang pembeli orang biasa saja kalau masyarakat kita mengatakan pembeli adalah raja. Tapi sekarang pembeli bukan raja ya. Ya, karena kalau di supermarket pembeli jumui dewe-dewe, ngadai dewe-dewe. Padahal kalau raja kan dilayani ya, dia layani. Pembeli manusia saja terhormat kok, terhormat. Kadang di masyarakat itu kalau keseharian itu karena bukan golongannya salam rati jawab. Nih yang tuku, assalamualaikum, waalaikumsalam, akhi. Wah, apik men ini, larap tuku, ya mau beli. Pembeli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaman jannatun naim. Kemudian harganya itu jannah yang penuh kenikmatan, wal fauzul mukim. Keberuntungan yang besar. Waladhi jara ala yadihi hadal aqdu asrafu rusulihi wa akramuhum alaihi minal malaikati wal basar. Sementara yang berjalan di hadapan, yang berjalan dengan akad ini, jual beli ini, itu paling mulia dari para rasul, dari utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, manusia,
Itu yang biasa mengadakan jual beli itu orang-orang terpilih. Orang-orang terpilih. Kemudian dagangan ini, saudara yang saya hormati, itu satu dagangan yang hayat li amrin adim. Dipersiapkan untuk satu perkara yang besar, ya. Wahab bin Jasim. Enggak sembarangan jual beli ini. Sing tuku Allah, yang jual orang yang beriman, nilainya jannah. Nilainya dengan jannah. Jamaah hormati, walamma kathural madaun tulibu bi iqamatil bayyinah ala sihhati dakwahum. Ketika banyak orang mendakwa, akhirnya dituntut bukti atas keabsahan dakwahannya. Karena kalau seorang mendakwa, wah keimanan kami orang beriman, cuman itu. Ya, sementara belumnya nampak. Apakah manusia dibiarkan mengatakan amanah, beriman, sementara belum ada bukti? Belum ada bukti. Kalau dakwahan dibiarkan, maka nanti akan rusak langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Mendakwa butuh bukti. Contoh, ya, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kalian katakan cinta kepada Allah, mana buktinya? Kalau cinta tidak ada bukti, itu namanya gombal. Namanya gombal. Orang sama istrinya, wah, love you full katanya. Ya, kepada istri kayak gitu. Tapi tidak dibuktikan cintanya. Bohong itu. Sama kalau seorang mendakwa cinta Allah, mana buktinya? Cinta Allah itu buktinya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seseorang semakin sempurna ittiba, semakin sempurna cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula mendakwa. Ya, seseorang misalkan mendakwa, oh saya ini mukmin yang sempurna keimanannya. Mana buktinya? Buktinya salah satunya mereka mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungnya amalan jihad ini, fata'akharat al-khalaiku kulluha wa thabata adba'ur rasuli fi aqwali wa af'alihi wa hadiyihi wa akhlaqihi. Adapun makhluk-makhluk yang lain itu mundur teratur. Mundur teratur. Yang kokoh cuman pengikut Rasul. Ucapan, perbuatan, hidayah, akhlak, itu mereka kokoh terhadap apa yang mereka dakwahkan. Cinta Allah, ngikut kepada Rasul. Mendakwa mukmin, dibuktikan itu kebenaran ucapannya itu. Makanya fasaufa ya'tillahu biqaumin. Fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Adilatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Allah akan datangkan satu kaum. Yang satu kaum itu mereka cinta kepada Allah, Allah pun cinta kepada dia. Kepada orang yang beriman lemah lembut, kepada orang kafir tegas. Kepada orang kafir tegas. Jamaah hormati, itu pembuktian kebenaran iman adalah mereka mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Ya, ini demikian. Saudara yang saya hormati, lihat. Ketika orang-orang yang berjihad itu tegak, dikatakan kepada mereka, sesungguhnya nufusal mu'minin wa amwalihim. Nufusal mu'minin wa amwalahum laisat lahu. Kalau sudah jual beli dengan Allah, jiwa dan harta mereka itu sudah bukan milik mereka. Kan namanya jual beli. Itu sudah, ini barangnya kamu terima. Ya, nilainya aku terima. Itu jual beli. Ketika seorang mukmin telah menjual dirinya, hartanya untuk berjihad di jalan Allah, maka fasalamu ma waqa'alil aqd. Ya, akhirnya mereka serahkan. Dan ini konsekuensi jual beli itu memang dua sisi harus menyerahkan. Harus menyerahkan. Barang diserahkan, nilainya diterima. Nilainya diterima. Itu namanya jual beli.
Saudara yang saya hormati, falamma ra'at tujar adamatal mustari wa qadra saman arafu anna lil silati qadron wa sya'nan laisa li ghairi minal sila. Ketika penjualnya itu mengetahui tentang keagungan pembeli, tadi kita sampaikan, ini yang beli nggak sembarangan ya, yang beli nggak sembarangan. Kadang dipamerkan itu kalau dunia. Kita punya toko, kemudian pembelinya itu orang-orang terkenal, itu dipoto, disyuting, nanti dipamer ke. Oh nih langganan nih kayak gitu loh. Wong gede-gede. Ya, itu kadang pengaruh itu kepada nilai jual, kepada nilai jual. Ya, itu kalau sing jajan wong biasa, nggak terkenal ya. Di mana itu? Yang Kabangan atau mana itu? Itu langganannya Pak Wali Kota ya. Kita mampir ke situ itu juga maju mundur itu. Gian larangnya harganya harga wali kota ya. Harga wali kota, bukan harga wali murid. Saudara yang saya hormati, jadi ketika penjual itu mengetahui agungnya pembeli, kemudian nilai harga, mereka mengetahui dagangan itu memiliki keistimewaan. Nggak ada dalam dagangan yang lain. Nggak ada dagangan yang lain. Maka termasuk kerugian yang jelas. Ya, rugi jelas, nyesel. Kalau misalkan dijual bisamanin bahsin darahima ma'dudah, dengan harga murah. Kalau dijual murah, oh ini barangnya istimewa kok. Barang istimewa. Kan kalau masyarakat katakan ono rego ono rupa. Ono rego ono rupa. Kalau seorang beli murah, pengen kualitasnya baik, kemungkinan pertama saya ngadol bodoh, kemungkinan kedua saya ngadol khilaf. Loh, barangmu asli no? Iya, regane piro? Murah banget. Kuwi sing ngadol mesti bodoh kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua khilaf. Khilaf itu barang ngerti regane, waduh ndak iki tuas tak adol semono, pantesan sing tuku guyang-guyu. Jamaah hormati, dagangan yang sangat istimewa sekali. Dagangan yang sangat istimewa sekali. Ya. Saudara yang saya hormati, kalau nanti misalkan dibiarkan dengan harga murah, orangnya akan menyesal. Orangnya akan menyesal. Lah ini menunjukkan betapa istimewa berkaitan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dibawakan hadis yang menunjukkan istimewanya jihad. Hadisnya Abu Qatadah, anna rajulan qama, ada seseorang yang berdiri, ya Rasulullah, in kutiltu fi sabilillah tukaffar anni khataya. Wahai Rasul, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosaku dimaafkan? Kata Nabi, na'am. Iya. In kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun mukbilun ghairu mudbirin. Iya, dosamu dimaafkan kalau kamu berperang di jalan Allah. Syaratnya di jalan Allah. Bukan berperangnya karena harga diri, karena kesukuan, karena urusan-urusan duniawi, bukan. Di jalan Allah. Syarat yang kedua, sabar. Karena perang itu memang berat. Syarat yang ketiga, mengharapkan pahala. Syarat yang keempat, maju tidak mundur. Kan perang itu kalau apalagi kalau sudah berkecamuk, jadi sudah berhadapan dengan musuh, itu mundur, itu dosa besar. Kecuali dua perkara. Siasat perang atau bergabung dengan pasukan yang lain. Siasat perang itu misalkan komandannya mengatakan, ini kalau tetap maju kalah ini. Ya, karena tidak menguntungkan posisinya. Kemudian komandan perang mengatakan, panglimanya mengatakan, kita mundur dulu, atur siasat. Boleh. Tapi kalau sudah berhadapan kayak gini, itu mukbil ghairu mudbir. Maju tidak mundur. Karena kalau mundur, itu menjadikan nyali saudara muslim ciut. Waduh, saya ngawai keker malah melayu. Ya, akhirnya melu sisan. Kalau mundur, itu menguatkan keyakinan mental musuh. Padahal perang itu, kalau sudah mentalnya lemah, sudah itu kalah itu. Gelut juga begitu. Gelut itu saya pernah ketemu dengan tentara. Wong itu
Iya, sama saya gede saya. Ini saya wambleng pisan semaput saya. Iya. Saya tanya, "Bang, gimana sih kuncinya kalau kelahi itu biar bisa menang itu?" "Asal berani aja," katanya. Ojo ngedon dulu katanya. Kalau orang sudah mau kelahi takut dulu. Orang takut itu dipentelengi, apa digetak, sudah ambiar ya. Jamaah hormati, ini syaratnya. Penghapusan dosa itu perang di jalan Allah. Sabar mengharapkan pahala, maju tidak mundur. Kemudian tsumma qala Rasulullah SAW, Nabi berkata lagi, "Kaifa qulta?" Apa tadi yang kamu omongkan? "Ya Rasul, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah kesalahanku dimaafkan?" Kata Nabi, "Iya." Ya, sabar mengharapkan pahala, maju tidak mundur. Kemudian ada catatan lagi, illal dain, kecuali utang. Kenapa kecuali utang? Fa inna Jibril qala lidzalika. Tadi Jibril ngomong, tambahi satu lagi. Apa syaratnya? Tidak meninggalkan utang. Berarti perang di jalan Allah yang mengantarkan seseorang diampunkan dosanya. Saudara yang saya hormati, pertama di jalan Allah. Kedua, sabar. Ketiga, mengharapkan pahala. Keempat, maju, tidak mundur. Kelimanya, tidak meninggalkan utang. Hadis terakhir ini ada pelajaran, berarti seseorang harus hati-hati berkaitan dengan utang. Dengan utang ini sering kita sampaikan. Orang itu kalau nggak kepepet jangan utang. Karena terkadang utang itu mengantarkan seseorang lupa. Utang itu mungkin nggak seberapa, tapi kalau lali, sing diutang itu wong nggak mampu itu kasihan itu. Saya pernah kasih contoh dulu, dodolan bensin. Kalau dodolan bensin itu dulu bensin bukan pertalit. Sak botol itu kata dia keuntungannya 500. Padahal bensin itu waktu itu berapa? 10.000 atau berapa gitu. Iya. Nanti kalau diutang satu botol, dia harus laku sekian botol baru bisa menutup kekurangan. Jadi ngedollywood gitu, alah diutang siji. Saudara yang saya hormati, bisa karena kita lengah. Bisa karena lengah. Tapi kalau orang tegel kadang kentean bensin yang dalan itu, wah nyilih-nyilih ninggal KTP nggo apa Mas ora payu katanya. Iya. Jamaah yang saya hormati, ini hutang. Kalau nggak terpaksa jangan. Apalagi hanya menuruti gaya hidup. Pengen. Apalagi bukan mendesak. Kok utang HP ngopo? Wangre dinggo game-giman lemot. Gur nggo game-giman ya. Beda kalau misalnya ini penting untuk komunikasi, gawean, biar lancar, gur nggo game-giman. Saudara yang saya hormati, ini pelajaran tambahan. Seseorang jangan membiasakan utang kecuali karena terdesak. Makanya Nabi termasuk doanya itu min ghalabati dain. Ada tambahan, apa yang beliau sampaikan itu wahyu. Lihat, begitu beliau menyampaikan seperti itu, tadi Jibril ngomong tambah lagi, itu menunjukkan beliau wahyu. Kemudian laqad harakat da'i ilallah wa ila daris salam an-nufusal abiyata wal himam aliyata. Sungguh dai yang menyeru kepada Allah ke negeri keselamatan itu telah menggerakkan jiwa-jiwa. Jadi jiwa-jiwa itu digerakkan supaya melakukan jual beli yang nilainya itu sangat tinggi. Wallahu ta'ala alam, ini poin yang menunjukkan tentang sebab terhapusnya dosa itu adalah berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimalnya niat dulu. Karena kalau perang, kan setelah kita sampaikan, jihad itu ada dua, hujum, difa. Membela diri, menyerang. Kalau membela diri, walhamdulillah tempat kita aman. Tapi kalau menyerang, itu ada syarat. Syaratnya misalkan ya kemampuan, perintah penguasa, itu jihad menyerang. Ya kalau sekarang persiapannya berkaitan dengan uddatul imaniyah, persiapan berkaitan dengan keimanan. Kan ke medan perang itu persiapannya dua, madiyah sama imaniyah. Ya. Persiapan berkaitan dengan kebendaan, berkaitan dengan fisik, dilatih fisiknya, biar nanti nggak megap-megap. Perang fisiknya megap-megap, wah. Karena fisik itu pengaruh di medan perang. Makanya zaman Nabi ada sahabat Abu Kuhafah, itu rambutnya sudah putih semua.
ke medan perang, mau berangkat jihad. Coba kalau kita ketemu musuh rambutnya wis putih kabeh, wis tuwek, jak pelayon sik megap-megap, tendang mencelat. Nabi perintahkan supaya rambutnya dirubah dengan warna bunga matahari. Wah, sangar musuh itu. Ya, lihat rambutnya saja sangar padahal istuwa, tapi kan itu menunjukkan persiapan madiyah penting. Penting, kemampuan-kemampuan, harta. Tapi kalau di masa sekarang nggak gampang. Kita persiapan berkaitan dengan madiyah, bisa-bisa wah iki Arab ngadakan ya ngebom ngendi ini. Makanya kalau di masa sekarang persiapan paling penting udatul imaniyah. Persiapan berkaitan dengan keimanan. Wallahu ta'ala alam. Poinnya ke-6, di antara sebab penghapusan dosa itu puasa. Puasa kemarin sudah dibahas dengan banyak. Kalau punya kemampuan, puasa. Di luar bulan Ramadan, ada misalkan puasa Senin Kemis, ada puasa Ayamul Bid, ya, ada puasa Dawud. Nanti bulan Dzulhijjah ada puasa Arafah, ada puasa 9 hari. Itu kalau punya kemampuan, semua itu menghapus kesalahan. Kemudian poin yang ke-7, di antara sebab terhapusnya kesalahan itu haji dan umrah. Haji dan umrah. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wad dunubah. Kama yanfil hiru habasal hadid. Ya. Kata Nabi SAW, iringkan antara haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya itu menghilangkan fakir dan dosa. Kebahagiaan itu kalau orang terhindar dari dua ini. Enggak fakir, enggak ada dosa. Walaupun apa harus kaya raya? Enggak. Doa Nabi itu Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Cukup. Cukup. Saya kapan itu ngobrol-ngobrol sama istri itu. Wong urip itu kalau misalkan kekurangan, berat itu. Kekurangan itu berat. Ya. Kelebihan itu katanya juga berat, katanya. Kok katanya? Belum pengalaman. Kelebihan itu katanya berat juga. Katanya berat. Ya itu kalau orang kelebihan itu kita sudah nyantai, tidur, angkler, ngorok, dia masih ngitung itu. Masih ngitung. Kelebihan juga berat. Ya, paling nyaman itu cukup. Cukup itu ya pokoknya cukup. Ya, cukup. Pengen misalkan punya rumah, cukup. Ya. Cuwilik banget enggak, bode banget juga enggak. Ya kalau bode banget juga enggak nyaman itu. Enggak nyaman. Saya pernah ketemu orang umai gede, ya, tapi rantai pembantu. Itu ngersi saja sudah rekoso. Dan dia enggak bisa menikmati. Coba kalau orang punya rumah besar itu, kamarnya piro 17. Apa semalam itu turunnya 1, 2, 3, sebentar nikmati kabeh itu. Malah rasa turun nanti. Jamaah hormati, utamanya haji dan umroh itu menghilangkan fakir, menghilangkan dosa. Menghilangkan fakir, menghilangkan dosa. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Kotoran besi. Saudara yang saya hormati, luar biasa. Syahidnya menghapus kesalahan. Itu dengan haji dan umroh. Makanya kalau punya kemampuan, niatlah. Niat. Walaupun kapan mangkate. Si penting niat sih. Kalau niat disertai dengan ikhtiar, nggak kelakon, dihitung amal. Saya niat haji itu, wis daftar. Biayanya rung cukup, nyelengi sih. Ya, kalau zaman saya kecil nyelengi itu pakai pring itu loh. Ya, pring itu ditutuk-tutuk roda antep itu bolongi sore itu. Jadi orang kebak-kebak, wong anggere ana butuh di gerajani meneh. Sampai teringat itu dulu rumah bapak itu cagak itu kene wis bolong, kene bolong meneh. Iya. Walaupun sudah diikhtiari, tapi nggak pernah terlaksana, sudah dihitung amalan. Niat dulu. Umroh juga begitu. Pokoknya niat, saya berangkat umroh, niat. Karena menghilangkan dosa dan kefakiran. Iya. Kemudian pula diterangkan dalam hadis yang agung, lisan Nabi SAW, amma hurujuka min baitika ta'ammul baital haram fa inna laka bikuli wat'atin tata'uha rahilatuka yaktubullahu laka bihasanah wa yamhu anka biha sayi'ah. Keluarmu dari rumahmu menuju al-haram. Niat kita keluar menuju Ka'bah.
maka setiap langkah yang dilangkahkan oleh kendaraanmu itu ditulis kebaikan, dihapus kejelekan. Sini tanah haram itu pirang ratus kilometer coba. Itu kalau diukur dengan langkah, wah Masya Allah itu. Ya, berapa langkah? Zaman dahulu orang haji setengah tahun perjalanan. Karena jauh sekali. Langkah kita setiap langkahnya ditulis kebaikan, digugurkan satunya kejelekan. Kemudian wukufmu di Arafah. Allah turun ke langit dunia berbangga di hadapan para malaikat. Ibadi ja'uni sya'tha ghabara min kulli fajin amik yarjuna rahmati wa yahafuna adabi walam yarawni kaifa law ra'auni. Hambaku mereka datang kusut berdebu dari segala penjuru, mengharapkan rahmatku, takut akan adabku, sementara mereka tidak melihatku. Gimana kalau mereka melihatku? Kalau sekiranya kamu memiliki dosa semisal debu yang bertumpuk, ya, seperti hari-hari dunia. Jadi hari dunia itu ada pasir, ndak dino misalnya tumpuk terus itu. Dosa seperti itu, jamaah hormati, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersihkan dosanya itu. Haji dan umrah itu bisa menghapus dosa walaupun dosanya banyak sekali. Kemudian ketika melewat jumrah, itu tersimpan bagimu. Kemudian ketika orang cukur, tahalul, jadi cukur rambut, itu ada yang gundul, ada yang dipendekkan. Setiap rambut yang gugur, kebaikan. Coba kalau rambutnya itu gondrong, waduh. Ya, itu rambutnya ketel itu, Masya Allah. Setiap helainya yang jatuh itu ditulis kebaikan. Ya. Wah, tua saku, rambutnya gur pinggir ini, dhuwur ora tukul. Ya wis lah. Tapi kan menunjukkan pahalanya besar sekali ini. Pahalanya besar sekali. Saudara yang saya hormati, haji. Kemudian ketika kamu tawaf, keluar dari dosa-dosamu itu kayaumin waladatka ummuk. Seperti hari yang ibunya melahirkanmu. Bayi lahir. Apa bayi lahir punya dosa? Enggak punya dosa. Walaupun itu hasil anak zina, yang berdosa adalah kedua orang tuanya, bukan anaknya. Bukan anaknya. Itu walaupun hasil anak zina. Yang dosa orang tuanya. Enggak bisa. Dasar anak jadah. Anak jadah itu apa ya? Kalau orang miso kan begitu. Oh, itu anak jadah itu. Kalau anak jadah, ya enggak tahu. Pokoknya hasil dari perzinaan. Karena kalau anak zina itu sampai anaknya ora ngerti pake sapa gitu. Pakku sapa to mbok, ora ngerti mbiyen nggo bancaan bareng-bareng. Anaknya enggak berdosa itu. Anaknya tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya. Orang ketika tawaf di Ka'bah keluar dari dosanya seperti ketika dilahirkan ibunya. Ibadah haji dan umroh. Dan seseorang nggak boleh putus asa. Banggane aku, apa iso umroh, apa iso haji. Kalau Allah nanti berikan kemampuan, mampu. Kemarin ada orang, insya Allah tahun ini mau berangkat haji. Padahal saya tahu sendiri kondisi dia itu, bandingkan saya, mending saya. Motor saya nggak ada tulisan itu jangan ditabrak, belum lunas. Nggak ada. Lah motornya dia walaupun nggak ada tulisannya, kendaraan dia itu dia sampaikan nih BPKB ini wis ditanggung di sana di sini, utangnya belum kemput, tapi hari ini bisa berangkat. Allah kasih kemudahan. Wis iso diangkatke, dibayar meneh. Jamaah hormati, orang nggak boleh putus asa. Bangganya aku iso haji. Kalau Allah memampukan bisa kok. Yang penting doa terus ikhtiar, nyelengi, walaupun nyelengi begitu melumpuk, ya kepepet butuh, jebol meneh. Akhirnya tuku celengane jebol. Tapi insya Allah nanti kalau Allah berkehendak mampu. Yang dulu pernah di mana itu, di daerah ini, jadi yang sekarang dibangun kereta api itu, daerah Joglo. Itu kan ke timur ada kuburan. Dulu ada orang di situ, biasanya itu cuman ngresiki kuburan itu. Itu bisa berangkat haji, wah senang banget. Kisahnya ada orang ziarah ke situ, ke tempat orang tuanya. Ya, ngerti sing ngresiki itu ini itu. Dijelok KTP ini. Setelah diminta KTP-nya untuk apa? Ngurus haji. Maksudnya bisa berangkat itu.
bisa berangkat. Ya, bukan kita ngerep-rep muga-muga wong kuwi ngajeni saya, enggak. Tapi sebab keberangkatan itu tetap ada. Tetap ada. Nah, ini wallahu taala alam demikian. Kemudian yang ke-8, jamaah hormati, sedekah. Sedekah itu juga sebab mengantarkan seseorang itu bisa dihapuskan kesalahannya. Intukridullaha qardon hasana yudhaifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Kalau kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan bagi kalian. Allah akan ampunkan bagi kalian, dan Allah syakurun halim, maha berterima kasih. Berterima kasih, maha lembut. Allah maha berterima kasih, maha lembut. Kalau kalian pinjami Allah pinjaman yang baik. Apa pinjaman yang baik itu? Setiap bentuk infak, syaratnya dari hasil yang halal, kemudian diniatkan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ditempatkan pada tempat yang benar. Itu nanti Allah akan memberikan ampunan. Allah akan kasih ganti. Apa syaratnya? Usaha yang diinfakkan itu dari barang yang halal. Bukan korupsi. Setelah itu ini tak keluarkan 2,5%. Ya podo wae. Kalau haram dia keluarkan di jalan Allah, Allah nggak terima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Kedua, ikhlas. Yang ketiganya, menempatkannya benar. Itu kelak Allah akan lipat gandakan, Allah akan kasih ampun. Yang ketiganya, Allah syakur, maha berterima kasih. Ini sedekah. Makanya dalam syariat kita dihasung sedekah walaupun dengan sesuatu yang sangat ringan. Kalau pertemuan yang lama, kita bacakan hadis Nabi. Ittaqun nar walau bisyiki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah separuh kurma. Separuh kurma. Kita mampu bersedekah, sedekah. Kasih hadiah separuh kurma, nggak apa-apa. Yeah. Misalkan di pertemuan-pertemuan umum misalkan, mampunya sedekah apa ya nggak apa-apa kok. Mangan ono snack. Wah, iki snack iki aku jane senengi, ning pengen ganjaran, PN. Ya. Biasa ya. Makan misalkan, ya, lawe apa? Paha ayam. Pahane wah ganjarane gede, wah ini koncone. Lah kamu, saya ora seneng, kolesterol katanya. Mengharapkan pahala. Ini saudara yang saya hormati, jangan remehkan sedekah semampunya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita baca. Nanti masih menyisakan 9, 10. Jadi masih 2 poin. Insyaallah kita akan baca di pertemuan akan datang. Allah ta'ala alam. Demikian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.